Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Semoga pagi hari ini Ibu Guru temui kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, walaupun masih belajar di rumah, kalian harus tetap semangat belajarnya. Ya, semoga pandemi ini cepat berlalu. Dan ingat tetap jaga kesehatan kalian selama berada di rumah masing-masing. Nah, pada pagi ini Ibu Guru akan menjelaskan materi baru kepada kalian, yaitu Pancasrada. Kalian masih ingat tidak? Apa itu Pancasrada? Ya, betul. Pancasrada adalah 5 dasar keyakinan umat Hindu. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian simak video pembelajaran hari ini dari Ibu Guru ya, anak-anak, mengenai Pancasrada, pengertiannya beserta bagian-bagian dari Pancasrada itu. Nah, anak-anak, agama yang tertua di dunia itu adalah agama Hindu. Nah, kitab sucinya yaitu Weda. Weda itu dimana Weda itu merupakan wahyu-wahyu suci dari Sang Yang Widi. Nah, tujuan agama Hindu yaitu mencapai kebahagiaan rohani dan kesejahteraan jasmani, seperti disebutkan dalam sloka yaitu Moksartam Jagadita ya Caiti Dharma. Nah, arti dari sloka itu adalah bahwa mencapai kebebasan yang tertinggi yaitu dengan cara moksa dan jagadita ya, mencapai kebahagiaan tertinggi yaitu kebahagiaan jasmani maupun rohani, itu dengan cara membebaskan diri dari belenggu-belenggu keduniawian yang mengikat kita ya, dari perbuatan-perbuatan kita yang masih keduniawian itu harus dihilangkan ya. Setelah kita bisa mencapai moksa dan jagadita, yaitu bersatunya Atman dengan Brahman. Nah anak-anak, untuk mencapai tujuan tersebut maka di dalam agama Hindu dijabarkan tentang ajaran Trikerangka dasar agama Hindu. Ada yang tahu apa saja yang termasuk Trikerangka dasar agama Hindu? Ya. Nah, Trikerangka dasar agama Hindu itu terdiri dari Tattwa, Susila, Upacara. Nah, ini diibaratkan seperti sebutir telur ya anak-anak. Ada Tattwa, Susila, dan Upacara. Tattwa itu artinya filsafat. Kemudian susila itu tingkah laku atau etika, dan upacara adalah ritual dari agama. Nah, jika dalam sebutir telur, tattwa ini adalah kuning telur. Kemudian susila adalah putih telur. Kemudian upacara adalah kulit telurnya. Berulang ya lagi sekali. Tattwa diibaratkan seperti kuning telur, kemudian susila seperti putih telur, dan upacara adalah kulit telurnya. Nah, ketiga-tiganya ini itu serangkaian anak-anak ya, tidak dapat dipisah-pisahkan, harus tetap menjadi satu. Kan diibaratkan seperti sebutir telur ya, harus tetap menyatu dia agar nanti dia bisa menetas dengan baik. Sama juga seperti tattwa, susila, dan upacara ini harus tetap jadi satu ya, harus tetap disatukan, tidak boleh dipisah-pisahkan. Nah, agar nantinya moksartam jagadita itu bisa tercapai ya. Nah anak-anak, selain Trikerangka dasar agama Hindu, tujuan yang lain yaitu Pancasrada itu sendiri ya anak-anak. Pancasrada merupakan 5 dasar keyakinan umat Hindu. Anak-anak, Pancasrada itu adalah 5 dasar keyakinan umat Hindu. Pancasrada itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata panca dan srada. Panca artinya 5, yang
Sedangkan Srada artinya keyakinan atau kepercayaan ya. Jadi Pancasrada itu adalah 5 dasar keyakinan umat Hindu atau 5 dasar kepercayaan umat Hindu. Nah, 5 dasar kepercayaan atau keyakinan umat Hindu itu apa saja ya? Nah, yang pertama adalah percaya dengan adanya Brahman. Brahman itu Tuhan atau Sang Yang Widiwasa ya, yang disebut dengan Widi Tatwa. Kemudian yang kedua, percaya dengan adanya Atma. Atma yang menjiwai seluruh makhluk hidup. Ya, itu disebut dengan Atma Tatwa. Kemudian yang ketiga adalah Karma Pala Tatwa. Nah, Karma Pala itu percaya atau yakin terhadap hukum karma pala, atau percaya atau yakin terhadap hasil dari perbuatan yang dilakukan ya, itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Jika perbuatan baik yang kita lakukan, maka hasil yang akan kita dapat adalah baik pula. Dan sebaliknya, jika perbuatan yang tidak baik atau perbuatan buruk yang kita lakukan, maka hasilnya buruk pula yang kita dapat ya anak-anak. Itu disebut dengan karma pala tatwa, percaya terhadap hasil dari perbuatan. Kemudian yang keempat yaitu percaya akan kelahiran kembali atau kelahiran yang berulang-ulang. Nah, itu disebut dengan Punarbawa Tatwa. Nah, dan yang kelima yaitu percaya atau keyakinan akan adanya kebahagiaan yang tertinggi, ya, kebahagiaan yang abadi, itu mencapai moksa, ya anak-anak, bersatunya Brahman dengan Atman yang disebut dengan moksa tatwa. Nah, Bu Guru lanjut sekarang membahas tentang bagian-bagian dari Pancasrada. Nah, mulai dari Widi Tatwa, ya anak-anak. Anak-anak, kata Widi itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya takdir, pencipta, Tuhan atau ketuhanan. Sedangkan Tatwa berarti kebenaran, hakikat, kenyataan, filsafat. Nah, jadi Widi Tatwa artinya hakikat tentang kebenaran atau Tuhan ya, kebenaran tentang Tuhan. Nah, anak-anak, di dalam kitab suci Weda itu mengajarkan bahwa Tuhan itu Esa atau tunggal atau satu ya. Dijelaskan dalam beberapa sloka yaitu Ekam Satwipra Bahuda Wadanti Agnim Yaman Matriswanam, yang artinya Tuhan itu satu, tidak ada duanya, tetapi orang bijaksana menyebut dengan banyak nama seperti Agni, Yama, Matriswan. Nah, kemudian dalam Chandogya Upanishad dijelaskan Ekam Ewam Adwityam Brahman, yang artinya hanya ada satu Tuhan, tidak ada duanya, yang disebut Sang Yang Widi. Nah, kemudian dalam Trisandya bait kedua dijelaskan Eko Narayana Nadwityos Dikascit, yang artinya hanya satu Tuhan yang disebut Narayana, sama sekali tidak ada duanya. Kemudian dalam kitab Sutta Soma juga dijelaskan Bineke Tunggal Ike Tanhane Dharma Mangrue, yang artinya berbeda-beda tetapi satu, tidak ada dharma yang kedua. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa sloka yang menyebutkan tentang Sang Yang Widi, ya, kepercayaan terhadap Brahman, Tuhan, kepercayaan terhadap Tuhan atau Sang Yang Widi. Di antaranya yaitu Tuhan itu hanya satu, tidak ada duanya. Orang bijaksana menyebut dengan banyak nama seperti Agni, Yaman, Matriswanam, ya. Nah, ada juga 3 perwujudan Sang Yang Widi. Kalian masih ingat 3 perwujudan Sang Yang Widi itu disebut apa? Ya, bagus. 3 perwujudan Sang Yang Widi itu disebut Trimurti, ya. Trimurti itu terdiri dari Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Yang mana Brahma itu bertugas sebagai pencipta,
Dalam trikona itu disebut Utpati. Utpati adalah pencipta. Kemudian Dewa Wisnu sebagai pemelihara. Dalam trikona disebut Stiti, ya, Stiti pemelihara. Kemudian Dewa Siwa bertugas sebagai pelebur. Dalam trikona disebut Pralina. Itu masih ingat anak-anak? Pelajaran kelas 2 ya. Nah, harus diingat-ingat lagi. Nah, itu 3 perwujudan dari Sang Hyang Widi, di mana Dewa Trimurti ini dipuja di Pura Kahyangan 3, ya, atau Trikayangan. Dewa Brahma di Pura Desa, Dewa Wisnu di Pura Pusat, dan Dewa Siwa di Pura Dalem. Ya, ingat itu ya materi. Nah, kemudian yang kedua adalah percaya akan adanya Atma. Atma yang menjiwai badan setiap makhluk hidup, yaitu disebut dengan Atma Tattwa. Nah, anak-anak masih ingat apa itu Atma? Iya, bagus. Atma adalah percikan-percikan terkecil dari ide Sang Hyang Widiwasa. Ya, anak-anak? Atma adalah percikan-percikan terkecil dari ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, Atma itu menjiwai setiap badan makhluk hidup. Makhluk itu bisa hidup karena memiliki jiwa atau memiliki Atma, ya, karena dihidupkan oleh Atma. Apabila Atma telah meninggalkan badan kasar kita, ini badan kasar ya, badan kasar kita, maka makhluk hidup itu akan mati, ya, anak-anak. Jika Atma meninggalkan badan kasar dari makhluk hidup itu sendiri, maka makhluk hidup itu akan mati. Misalnya manusia dijiwai oleh Atma, bisa hidup karena memiliki Atma, karena dijiwai oleh Atma. Apabila Atma meninggalkan badan manusia, maka manusia itu akan mati. Ya, ini badan kasar kita. Atma yang telah meninggalkan badan kasar dari makhluk itu disebut dengan roh. Ya, itu pelajaran kelas 2 juga. Kita mengulang-ulang kembali ya. Nah, anak-anak, seperti disebutkan dalam sloka yang berbunyi Brahman Atman Aikyam, artinya Brahman dan Atman adalah tunggal. Anak-anak, Tuhan menciptakan 3 jenis makhluk hidup, diantaranya manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, Atma ada dalam setiap tubuh makhluk hidup ya anak-anak, tapi setiap makhluk hidup berbeda-beda nama Atmanya. Seperti pada tumbuh-tumbuhan itu disebut stawara, kalau pada hewan atau binatang disebut janggama, dan pada manusia disebut dengan jiwatma. Anak-anak, Atma itu memiliki sifat yang sempurna, tetapi manusia tidaklah sempurna. Nah, persatuan antara Atma dengan badan manusia itu menimbulkan kegelapan. Kegelapan itu disebut dengan avidya. Jadi, manusia lahir dalam keadaan avidya, ya. Setiap manusia yang hidup akhirnya akan mati, tetapi Atman tidak akan pernah mati. Nah, ketika manusia mati, badannya berpisah dengan jiwa atau Atman. Badannya yang akan hancur, sedangkan jiwa yang disertai Atman, budi dan manas tidak akan mati. Nah, yang ketiga sekarang adalah percaya dengan adanya karma pala. Karma pala itu adalah hasil dari perbuatan, di mana karma artinya perbuatan dan pala itu pahala atau hasil. Jadi karma pala adalah hasil dari perbuatan. Dalam aktivitas kita selalu melakukan perbuatan, baik itu perbuatan baik atau perbuatan yang tidak baik, ya. Tanpa kita sadari, karena kita selalu melakukan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, ya, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan tidak baik. Jika perbuatan baik yang kita lakukan, maka hasilnya akan baik. Dan jika perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan, maka hasilnya juga tidak baik. Nah, dari perbuatan yang sudah kita lakukan, baik itu perbuatan baik atau tidak baik, itu disebut dengan karma.
seperti dijelaskan dalam sloka berikut ya. Anak-anak perhatikan sloka berikut ini. Karma pala ngaran ike palaning gawe hale ayu, yang artinya karma pala adalah akibat pahala baik buruk suatu perbuatan. Nah, anak-anak, ada jenis-jenis dari karma pala itu, yaitu terdiri dari 3 jenis ya. Yang pertama sancita karma pala, yang kedua prarabdha karma pala, yang ketiga kriyamana karma pala. Nah, kalau sancita karma pala itu merupakan karma pala atau perbuatan yang kita lakukan pada kehidupan yang dulu, tapi hasilnya diterima pada kehidupan yang sekarang. Sedangkan prarabdha karma pala, perbuatan yang sekarang kita terima hasilnya sekarang juga pada kehidupan sekarang. Sedangkan kriyamana karma pala, perbuatan yang kita lakukan pada kehidupan sekarang, kita akan terima hasilnya di kehidupan kita yang mendatang ya anak-anak. Anak-anak, dalam Bhagavad Gita bab kedua sloka 47 dijelaskan, bunyi slokanya seperti ini. Karmani epadikaraste ma palesu kadacana ma karma pala heturbur ma te sangos tapa akarmani. Nah, yang artinya engkau berhak melakukan tugas kewajibanmu yang telah ditetapkan, tetapi engkau tidak berhak atas hasil perbuatan. Jangan menganggap dirimu penyebab hasil kegiatanmu, dan jangan terikat pada kebiasaan tidak melakukan kewajiban. Nah, anak-anak, hukum karma sesungguhnya sangat berpengaruh terhadap baik buruknya segala perbuatan. Nah, jika seseorang berbuat baik atau subha karma, pasti akan menerima hasil yang baik. Dan demikian pula sebaliknya, jika perbuatan buruk atau asubha karma dilakukan, maka keburukan pula lah yang akan diterima. Akan tetapi hasil dari perbuatan itu tidak selalu langsung dinikmati ya anak-anak. Seperti kita menyentuh api, panasnya akan langsung kita rasakan, bukan seperti itu. Namun karma itu ibarat kita menanam padi yang memerlukan waktu untuk memetik hasilnya. Nah, demikian pula hukum karma itu sangat menentukan kelahiran kita yang berikutnya. Kemudian yang keempat, percaya dengan adanya punarbawa. Nah, punarbawa itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata punar dan bawa. Punar itu artinya kembali, bawa artinya menjelma. Nah, jadi punarbawa itu artinya itu kelahiran kembali atau kelahiran yang berulang-ulang. Nah, disebut juga samsara atau reinkarnasi. Nah, anak-anak, kelahiran yang berulang-ulang ke dunia itu disebabkan karena Atma itu masih dipengaruhi oleh kenikmatan duniawi. Selama sang Atma itu terikat pada unsur-unsur duniawi, maka akan terus mengembara dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Pengembaraan jiwa dari satu tubuh ke tubuh lainnya sesuai dengan karma wasananya masing-masing ya. Nah, anak-anak, karma wasana itu artinya bekas-bekas perbuatan yang dilakukan pada kehidupan yang terdahulu. Nah, yang kelima itu percaya dengan adanya moksa. Nah, kata moksa itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari akar kata much yang berarti menghilang atau to lose, membebaskan, to set free. Dari akar kata much itu menjadi moksa. Nah, yang artinya bebas. Bebas di sini artinya bebasnya Atman dari ikatan duniawi ya, atau dari dunia maya, dan mencapai yang maha tinggi serta kebahagiaan yang sempurna yang disebut Sat Chit Ananda. Sat itu kesadaran, Chit itu ketentraman, Ananda itu kebahagiaan yang tertinggi.
Nah, anak-anak, moksa itu juga berarti bebas dari punarbawa atau reinkarnasi yang akan mengembalikan atma tersebut kepada sumbernya, yaitu Ida Sangyang Widiwasa, bersatunya Brahma atau Tuhan dengan atma. Atma itu menyatu dengan Ida Sangyang Widiwasa, yang dalam sloka disebutkan Brahman, Atman, Akyang, yang artinya Brahman dan Atman itu tunggal atau satu, ya. Kebebasan sejati itu atau kebebasan luhur itu artinya bebas dari punarbawa, bebas dari pengaruh suka duka, serta bebas dari pengaruh triguna. Nah, triguna itu terdiri dari satwa, merajas, tamas. Berarti atma harus bebas dari satwa, merajas, tamas, ya anak-anak. Nah, anak-anak, moksa juga dapat dicapai semasih hidup. Nah, moksa yang dicapai semasih hidup itu disebut dengan jiwan mukti. Jiwan mukti artinya orang yang telah mencapai keseimbangan rohani dan telah mampu mengendalikan hawa nafsunya dan terbebas dari avidya atau kegelapan. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang Pancasrada. Nah, kalian silakan diulang-ulang kembali materi Pancasrada itu dari guru, lalu dihafalkan, ya anak-anak. Nah, kemudian ibu guru mempunyai beberapa soal buat kalian. Silahkan dijawab soal-soal latihan dari ibu guru pada hari ini, ya. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Ucapkan terima kasih atas waktunya, dan ibu guru tutup dengan parama santi. Om Santi Santi Santi.